Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagi pemula bagaimana cara membuat peta spasial atau bagaimana cara pengelolaan data berbasis geografis dengan menggunakan aplikasi ArcView. Nah, apa itu aplikasi ArcView? Aplikasi ArcView merupakan salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh ESRI atau Environmental System Research Institute dan merupakan salah satu perangkat GIS yang populer dan bisa dibilang paling banyak digunakan untuk mengelola data spasial. Nah, apa itu GIS? GIS adalah Geographic Information System atau dalam bahasa Indonesia adalah Sistem Informasi Geografis yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengelola baik itu menginput, manajemen, kemudian memproses maupun hingga menghasilkan output data spasial. Nah, data spasial adalah semua data yang merujuk ke lokasi di permukaan bumi. Data spasial disebut juga dengan data yang bereferensi geografis. Jadi, dengan aplikasi ArcView ini, kita jadi lebih mudah dalam mengelola data, menganalisa, membuat peta, serta membuat laporan yang berkaitan dengan data spasial berbasis geografis. Seperti ini contohnya. Nah, jadi dari contoh peta spasial tadi, banyak sekali keuntungan apabila kita menggunakan aplikasi ArcView ini. Di antaranya adalah membuat tampilan laporan kita menjadi lebih menarik dan berbeda dari biasanya yang hanya menggunakan tabel atau diagram batang saja. Dan apabila kita lihat dari contoh, kita juga lebih mudah untuk menginterpretasikan datanya dan juga lebih mudah untuk melakukan pemantauan melalui peta spasial yang sudah kita buat tadi. Oke, kayaknya itu aja ya, sedikit penjelasan dari saya. Kita langsung aja ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, ingat untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Itu artinya Anda mendukung channel saya dan supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Dan apabila Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk share video ini supaya orang lain tahu apa yang Anda ketahui. Subscribe ya, gratis loh. Nah, sekarang kita mulai aja ya tutorialnya. Di sini saya udah punya aplikasi ArcView, kita buka. Bagi kalian yang belum punya, silahkan download dulu ya. Nah, di sini bagi kalian yang belum pernah membuat suatu project, maka kita pilih as a blank project. Tapi kalau kalian udah pernah buat suatu project, kalian tinggal open as existing project aja. Nah, karena di sini ceritanya kita belum pernah buat project ya, jadi kita pilih as a blank project, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita perbesar aja biar lebih enak kerjanya, kemudian kita pilih new. Nah, di sini selanjutnya kita akan menampilkan petanya. Sini ada beberapa menu ya, ada file, ada menu edit, view, theme, graphic, window, dan help. Nah, bagaimana cara kita menampilkan petanya? Di sini kita pilih di menu view, kemudian di add theme. Oh iya, bagi kalian yang belum punya file petanya, kalian harus download dulu. Downloadnya itu bisa di BIG atau Badan Informasi Geospasial atau yang dulunya disebut Bakosurtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, di sana kalian bisa cari file peta yang kalian butuhkan. Filenya akan seperti ini ya. Nah, filenya itu dalam bentuk SHP seperti ini. Nah, di sini saya sudah memiliki peta Kabupaten Sumatera Selatan. Jadi langsung aja setelah punya filenya, add theme. Kemudian, saya ulangi ya, di view, kemudian di add theme,
Nah, di sini kalian tinggal cari aja lokasi kalian menyimpan filenya. Tadi saya nyimpennya di D, kemudian di ini, Cap Sumsel 2014. Nah, kalau kalian filenya udah punya dan udah benar, maka akan secara otomatis dia muncul di sini. Oke, tinggal kita klik aja, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk menampilkan petanya, kita tinggal klik aja di sini, kita conteng seperti ini dan muncullah petanya. Ini adalah peta spasial dari Sumatera Selatan. Nah, ini bisa kita ganti-ganti ya warnanya, kemudian bisa kita tambahin label juga nanti. Tapi sebelum itu kita lebih baik edit tabelnya dulu aja ya. Kita akan memasukkan data-data yang kita miliki di sini. Kita ke open temp table, kita klik aja. Nah, jadi data peta yang kita miliki ini sudah memiliki beberapa tabel, beberapa data seperti ada kabupaten kota, kecamatan, luas wilayah, dan lain sebagainya. Nah, kita mau masukin data kita. Di sini saya udah memiliki data dari Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa data, kita ambil salah satu aja. Contohnya, kita ambil cakupan kunjungan neonatal 1 aja ya. Jadi kita akan membuat peta spasial data dari cakupan kunjungan neonatal atau KN1. Ini persentasenya. Oke, caranya kita kembali ke Art View. Nah, di sini untuk memasukkan tabel kita pilih ke menu tabel. Kemudian kita pilih Start Editing dulu. Nah, setelah Start Editing kita pilih Edit. Nah, di edit ini kita bisa nambahin kolom dan juga bisa nambahin baris. Untuk nambahin baris kita pilih Add a Record. Nah, munculnya kayak gini, akan muncul 1 baris. Nah, karena kita mau butuhnya kolom, karena kita mau nambahin datanya dalam bentuk kolom, maka ini kita hapus aja. Caranya tetap diedit, kemudian di delete record. Nah, untuk menambahkan kolom, kita pilih Add Field. Nah, seperti ini. Jadi, di sini akan muncul Field Definition. Di Field Definition ini, kita isikan name ini adalah berupa nama atau judulnya. Di sini kita pilih KN1 aja. KN1, karena di sini nggak bisa terlalu panjang ya. Kalau kalian terlalu panjang, misalkan cakupan KN1 kayak gini, nanti jadinya ini field name too long, Art View will ini jadi terlalu panjang ya. Jadi kita tulis aja cukup KN1 aja. Kemudian type, di type ini kita pilih data kita itu berupa number, angka, string, boolean atau date. Kalau kita mau masukin angka, kita pilih number. Date untuk tanggal. Nah, kalau misalkan kita mau masukin word kayak gini, kita pilih string. Nah, karena kita mau masukin data angka, maka kita pilih number. With di sini kita isi dengan jumlah karakter. Jumlah karakter di sini yang akan kita masukkan adalah ada 4 karakter, yaitu ada angka 8, 7, koma, dan juga ada angka 0. Jadi di width ini minimal kita harus mengisinya dengan 4 karakter. Boleh lebih, kita lebihin aja ya, kita pilih 6 karakter asal jangan kurang. Karena nanti kita mau ngisi 4 karakter tapi kita buatnya untuk lebar kolomnya itu 3 karakter, maka nanti jadinya nggak muat. Jadi kita pilih 6. Kemudian untuk desimalnya, kita pilih 1 desimal, kan di sini 1 desimal semua ya. Kita pilih 1 desimal. Kemudian kita pilih OK. Nah, muncullah 1 buah kolom KN1.
Nah, selanjutnya di sini kita tinggal masukin datanya aja. Data ini, jadi data ini, persentase ini kita pindahin ke sini. Nah, kayaknya ini urutannya agak beda ya. Jadi bisa kita urutin. Ini kayaknya belum berurutan di kodenya. Untuk memudahkan kita mengisinya, maka bisa kita urutkan dengan cara kita klik ini ya, udah aktif kliknya, lebih dark warnanya, kemudian kita pilih sort ascending untuk mengurutkan dari urutan terkecil ke nomor kecil ke nomor yang lebih besar. Nah ini, jadi udah berurutan ya. Atau kalian bisa mengurutkan dari yang terbesar ke nomor yang terkecil dengan pilih sort descending. Ini saya mau ngurutinnya dari yang terkecil menuju ke terbesar. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja. Untuk bisa mengetik di sini, kita pilih edit dulu di sini. Nih ya, kita klik sampai dia akan berubah kursornya jadi tangan kayak gini. Kemudian kita klik, baru kita bisa masukin data tadi. Untuk Kabupaten Oku, di sini Oku kita lihat persentasenya adalah 87,0. Kita masukin aja. Maaf ya, ini. Oke, jadi koma di sini, kalau di ArtView ini komanya itu diganti dengan titik. Jadi 87,0 berarti 87.0. Untuk Ogan Komering Ilir di sini 81,2. Benar ya, kalian harus masukin datanya yang benar sesuai dengan tabelnya di sini. Kita masukin aja datanya. Kita masukin 81,2. Kemudian untuk muara enim Nah, oke, jadi semua data di sini udah kita masukin semua ke dalam tabel. Jadi kita harus masukinnya secara manual ya di sini. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan data, selanjutnya kita buat kategori. Nah, sekarang kita akan membuat kategorinya. Di sini saya memiliki 3 kategori.
Jadi data cakupan KN saya tadi, persentase tadi akan dibagi menjadi 3 kategori, di mana untuk kategori merah itu yaitu kategori rendah, di mana kabupaten yang memiliki persentase nilainya yang kurang dari nilai provinsi dikurang 1. Kemudian untuk warna kuning itu kategorinya sedang, yaitu nilainya antara provinsi dikurang 1 dan nilai provinsi ditambah 1. Dan ada lagi daerah yang nantinya berwarna hijau, yaitu kategori tinggi yang nilainya lebih dari nilai provinsi ditambah 1. Nah, untuk kategori ini bebas ya, jadi kategorinya disesuaikan dengan kategori yang kamu miliki. Kebetulan kategori yang saya miliki seperti ini. Oke, langsung saja kita kembali ke art view, ke tabel. Nah, untuk membuat kategori kita perlu kolom lagi di sini. Jadi sama, kita buat kolom lagi di sini. Kita ke menu edit, kemudian ke add field. Di sini kita beri nama, misalkan kategori. Kemudian ini di type-nya kita pilih string ya. Di width-nya karena kita mau agak panjang, nanti karakternya agak banyak, jadi kita buat aja sekitar 30 karakter. Kemudian kita pilih OK. Ya, inilah kolom kategori kita. Kemudian kita lihat lagi, yang pertama kategori kita adalah kategori yang berwarna merah, yaitu kurang dari nilai provinsi dikurang 1, dimana nilai provinsi saya adalah 84,1, berarti kategori merah itu kurang dari 83,1. Kita buat di sini. Di sini caranya gini ya, kita pilih query builder di sini. Nah, selanjutnya kita double klik pada kolom yang akan kita buat kategori. Contohnya ini ya, nilai KN1 ini yang akan kita buat kategori, kita double klik. Nah, kemudian kategori kita KN1 itu berwarna merah apabila kurang dari 83,1. Nah, ini kurungnya harus benar ya, karena kalau kurungnya salah itu akan muncul syntax error kayak gini. Jadi harus kita benar-benar perhatikan kurungnya benar, tandanya juga benar. Kurang dari 83,1. Kemudian new set. Nah, berarti sudah benar ya. Berarti kabupaten yang terblok berwarna kuning ini adalah kabupaten yang memiliki nilai KN1 kurang dari 83,1. Jadi bisa kita tulis di kategorinya. Di sini ini kurang dari 83,1%. Kalau udah kayak gini, tinggal kita copy aja, copy paste. Jadi kita nggak perlu ngeliatin satu-satu lagi mana yang kategori merah, kategori kuning, atau kategori hijau. Oke, untuk kategori yang kedua kita lanjut di sini. Untuk kategori yang kedua adalah nilai antara provinsi dikurang 1 dan nilai provinsi ditambah 1. Berarti 83,1 dan 85,1. Kita buat aja di sini. Kita boleh pakai yang ini lagi ya. Ini tinggal kita buat aja KN1 itu lebih besar sama dengan 83,1, dan kalau kita buat antara kita pilih N, kemudian kita pilih lagi KN-nya, double klik, kurang dari 85,1. Oke, kita lihat lagi, jangan sampai salah tanda kurungnya. Kalau salah dia nggak bakalan mau, dia bakalan error. Oke, udah kita coba ya. Nah, benar. Ini yang kuning ini adalah kategori
yang kedua ya. Jadi bisa kita tulis di sini kategorinya adalah yang lebih dari sama dengan 83,1% dan kurang dari sama dengan 85,1%. Oke, kita copy paste aja ya. Kita copy paste biar lebih mudah. Dan yang selanjutnya